Mohon slide nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya dan selamat siang juga kepada Ibu dosen yang terhormat Ibu Nur Laila. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang laporan penelitian pembelajaran kognitivisme di SMA Negeri 1 Singaparna. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nada Rahmatillah, yang kedua ada Ica Yugesta, selanjutnya ada saya sendiri Sasita Najwa Zahra, lalu Sofia Tunisa, Rizky Ardiansyah Putra, dan yang terakhir ada Murdi Fida Alfaj. Next slide. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Rizky, ya kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sasita yang telah memberikan waktu untuk memaparkan materi mengenai landasan teori. Di sini landasan teori yang kami gunakan adalah konsep pembelajaran kognitif. Di sini definisi kognitif berasal dari cognition yang berarti dari kata knowing alias mengetahui itu sendiri. Nah, dalam arti yang luas, kognisi adalah jadi pengelolaan atau penataan apa yang kita ketahui atau pengetahuan gitu seperti itu. Dan kemudian teori belajar kognitivisme ini lebih mementingkan hasil belajar itu sendiri karena teori ini lebih menekankan pada bagaimana si siswa mengetahui materi tersebut. Adapun ciri-ciri aliran kognitivisme ini adalah sebagai berikut, yaitu pertama itu mementingkan jadi apa yang kita punya gitu di dalam diri manusia pada dasarnya seperti itu. Kemudian mementingkan bersifat keseluruhan, jadi daripada bagian-bagian tertentu. Jadi lebih menyeluruh lah intinya. Dan kemudian ada mementingkan peranan kognitif, yaitu jadi lebih memprioritaskan terhadap kecerdasan itu tersendiri yang ada atau pengetahuan yang kita miliki, dan kemudian mementingkan kondisi waktu sekarang. Jadi orientasinya waktunya itu terlebih saat ini saja gitu daripada nanti untuk perkembangannya. Jadi bagaimana dilihat dari kondisinya saat ini gitu si kognitivisme itu. Terus kemudian adalah mementingkan pembentukan struktur kognitif. Nah, seperti itu. Adapun ciri-ciri. Baik, materi berikutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky yang telah menjelaskan intinya. Untuk selanjutnya ada materi landasan teori yang akan disampaikan oleh Murti. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara pada kesempatan kali ini, yaitu landasan tentang berhubungan dengan landasan teori. Ya, di sini ada beberapa landasan teori yang dikemukakan yang kita simpulkan dalam esai kita. Yang pertama itu adalah aktivitas belajar merupakan prinsip umum teori pembelajaran kognitif. Aktivitas belajar merupakan perubahan perilaku. Belajar merupakan aktivitas untuk menguasai materi dari catatan. Proses dalam belajar lebih esensial daripada hasil. Persepsi adalah perangkat yang paling berperan dalam tindakan seseorang. Materi pembelajaran yang dikategorikan menjadi bentuk yang lebih kecil dan dipisahkan akan menghilangkan esensi pengetahuan. Belajar merupakan aktivitas privat yang meliputi mengumpulkan data, menghafal, memahami data, dan faktor mental lainnya. Kegiatan belajar adalah rangkaian berpikir secara kompleks. Belajar sebaiknya tersusun secara kompleks. Hal yang paling esensial dalam pembelajaran adalah pada keaktifan siswa. Variasi latar belakang siswa harus dipahami karena akan sangat menentukan dalam langkah selanjutnya. Lalu selanjutnya, ya, masih berhubungan dengan landasan teori. Teori kognitivisme dan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik.
Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Positif dan negatif dari teori kognitivisme dalam pembelajaran sendiri. Yang pertama positif, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Hal ini dilandaskan karena memang dalam kognitivisme kita diajarkan untuk selalu kreatif, kita harus mencari jalan jalan keluar dari sebuah masalah dengan diri kita sendiri dan mandiri. Namun di balik hal tersebut ada negatifnya, itu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, namun tidak semua pendidikan mampu untuk melakukan hal tersebut. Contohnya saja, anak-anak TK nggak mungkin kan kita disuruh mandiri, ya nggak mungkin. Makanya teori kognitivisme ini tidak menyuluh untuk semua tingkat pendidikan. Jadi mungkin baru bisa mulai digunakan itu ketika tingkat menengah, siswa menengah pertama dan selanjutnya. Oke, di sini sebelum kemarin kita mulai wawancara dan juga observasi dan juga mengenai praktek lapangan, kemarin kita menemukan rumusan masalah terkait apa pengertian dan teori pembelajaran dan kognitivisme dan tokoh-tokoh kognitivisme dalam pembelajaran, bagaimana aplikasi teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Singaparna, bagaimana implikasi teori belajar psikologi kognitif dalam pembelajaran. Nah, dari 3 pertanyaan rumusan masalah ini, kita mulai mencari dan juga melakukan praktikum, langsung terjun ke lapangan di SMA Negeri 1 Singaparna. Kita melihat aktualisasi bagaimana pembelajaran di lapangan berlangsung. Waktu itu kalau nggak salah nama guru yang kita wawancarai dan kita observasi adalah Bapak Gun-Gun. Bapak Gun-Gun dari sekolah SMA Negeri 1 Singaparna. Oke, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan teori pembelajaran dan kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Singaparna. Ya, jadi ketika kita datang pertama kali ke sana, kita tidak tahu metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bahasa Inggris di sekolah tersebut menggunakan metode apa. Dan ternyata setelah kita mengetahuinya, dan ternyata ada kognitivisme seperti itu. Lalu manfaat dari makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca terhadap konsep pembelajaran kognitivisme. Oh, ini jelas. Karena kami berharap bahwa dengan adanya makalah ini dan juga adanya esai ini, kami berharap bahwa seluruh guru dapat memahami apa itu pembelajaran kognitivisme secara menyeluruh, dan juga terutama bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari tentang pembelajaran kognitivisme dan juga belajar dan pembelajaran, untuk bisa memahami lebih lanjut tentang konsep pembelajaran kognitivisme itu seperti apa. Prosedur penelitian, metode yang kami gunakan dalam penelitian adalah observasi dan wawancara. Pertama kita melakukan observasi, namun pada saat itu kita memiliki kendala, yaitu kita tidak mengobservasi dari awal mulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran, tapi kita mulai datang untuk mengobservasi itu dari pertengahan sampai akhir. Sehingga kami merasa kurang puas terhadap hal tersebut, dan kami masih memiliki sesuatu yang ganjal dalam pikiran kami, yang mana bisa kita clearkan dengan satu cara, itu adalah wawancara. Dan dengan wawancara dan observasi, kami dengan penuh dan yakin bahwa ya, bagaimana metode kognitivisme diterapkan di SMA Negeri 1 Singaparna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya balikan kepada moderator. Thank you very much. Baik, terima kasih kepada Murdi yang sudah menjelaskan materinya. Untuk pemateri selanjutnya, ada Nada Rahmatillah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menyampaikan materi bagian dari metodologi. Nah, yang pertama yaitu ada teknik penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu di mana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan juga bukan angka-angka. Nah, menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Molong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Kemudian, ada pun tujuan dari penelitian deskriptif, yaitu untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Nah, penelitian ini digunakan oleh kami untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10 MIPA 4 di SMA Negeri 1 Singaparna. Kemudian, next. Yang kedua yaitu ada teknik pengumpulan data. Nah, sumber data primer adalah data yang diperoleh
peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati bagaimana pelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Singaparna berlangsung. Dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, secara tidak formal dengan salah satu guru pengampu pelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Singaparna. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Adapun menurut Sugiono pada tahun 2012, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun pengertian observasi menurut Sugiono pada tahun 2012, observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala alam dan responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Nah, untuk instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi non-partisipan secara tidak terstruktur. Nah, sifat instrumen ini yang tidak baku memudahkan kami peneliti untuk menggali informasi berkaitan dengan penilaian KBM guru di sekolah SMA Negeri 1 Singaparna. Observasi ini digunakan juga untuk mengamati bagaimana si guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Singaparna pada saat mengajar dan suasana kelas saat KBM berlangsung. Kemudian ada teknik yang kedua yaitu teknik wawancara, di mana teknik wawancara dalam penelitian yang terjadi, peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. Adapun pengertian wawancara menurut Mulung pada 2007, yaitu wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Nah, dalam penelitian ini, subjek wawancara adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Singaparna, yaitu Bapak Gun-Gun. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nada atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, mohon next slide. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk hasil penelitiannya, untuk deskripsi waktu dan lokasi penelitian, yaitu kami memilih lokasi di SMA Negeri 1 Singaparna yang berlokasi di Jalan Perikanan Darat, Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, yang dilaksanakan pada hari Senin 31 Oktober 2022. Untuk selanjutnya ada deskripsi narasumber serta teori pembelajaran yang digunakan. Narasumber yang kami temui bernama Gunggung Firmansyah, berusia 38 tahun yang merupakan guru bahasa Inggris di sekolah tersebut. Beliau sudah mengajar sekitar 16 tahun. Pembelajarannya lebih menekankan communicative approach dalam pembelajaran serta lebih menekankan pemahaman konsep dan tugas terstruktur. Kendala yang sering ditemukan masalah kepercayaan diri siswa dan dari pengucapan pada materi bahasa Inggris. Beliau selalu bersikap adil dan menganggap semua siswa sama. Next slide. Dalam kemajuan pembelajaran bersifat progresif, siswa mengalami perkembangan secara signifikan. Beliau mengajar tidak tentu, tetapi biasanya lebih dari 9 jam. Media pembelajaran digunakan menggunakan buku dan dari internet yang telah disesuaikan terlebih dahulu. Adapun tanggapan guru ini mengenai perubahan kurikulum hanya perbedaan mengenai konten, tetapi tujuannya masih tetap sama dengan kurikulum sebelumnya dan berusaha mencoba menerapkan kurikulum saat ini. Saran untuk para guru harus kreatif dan passion dan inovasi dan interaksi psikologis dengan siswa untuk tidak memberi jarak pada siswa. Saran untuk guru saat bahasa Inggris, saran untuk guru bahasa Inggris saat ini di Indonesia, mereka harus kreatif dan mereka harus mau belajar suatu hal yang baru. Dapat disimpulkan bahwa guru di SMA Negeri 1 Singaparna menggunakan teori kognitivisme pada pembelajaran berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Sekian materi dari saya. Next slide. Untuk selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ica. Kepadanya saya persilakan.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari hasil observasi kami. Definisi kognitivisme adalah teori belajar kognitif, yaitu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Guru di SMN 1 Singaparna menggunakan teori kognitivisme pada pembelajaran berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Kelebihan dan kelemahan teori kognitivisme yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangannya yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Implikasi teori belajar psikologi kognitif dalam pembelajaran secara umum, teori kognitivisme lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa. Dan ini tidaklah mudah dengan memahami struktur kognitif siswa, maka dengan tepat pembelajaran bahasa disesuaikan sejauh mana kemampuan siswanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ica. Mungkin yang barusan itu adalah materi terakhir dari kami. Sebelum kami tutup, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And here we have some documentation we got from when we are doing observation in SMA Negeri 1 Senior High School 1 Singaparna. And here we are with the teacher, Mr. Gun, and here we are together in front of the school. And yeah, that's all from us. Thank you very much. Thank you.